Kemarin kan kita itu sama-sama hadir ya Pak Haji. Di kajian PDP Pak yang kita undang Ustaz Beri Al-Maki untuk memberikan pencerahan-pencerahan yang berdasarkan ayat-ayat Al-Quran. Dan Alhamdulillah saya rasa semua jamaah ya termasuk saya pribadi itu termotivasi oleh tausiah atau kajian yang diberikan oleh Ustaz Beri itu. Kita semua yang hadir termotivasi untuk terus belajar Al-Quran. Dan ketika kita pulang ke rumah itu kita semangat lagi membuka-buka Al-Quran. Nah itu yang saya rasa dan saya kira dirasakan juga oleh para jamaah yang lain. Nah menurut Pak Haji gimana kajian PDP kemarin? Masya Allah, Alhamdulillah. Kemarin itu yang disampaikan oleh Ustadz Beri Al-Maki itu menurut saya beliau menjelaskan poin-poin penting tentang hakikat atau makna dari fungsi dan kebutuhan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Poin-poinnya banyak sekali dan itu beliau menjelaskannya tidak bertele-tele, poin-poin dan kita tinggal menjelaskan membaca dan melaksanakannya. Yang saya ingat, mohon maaf ini agak gereng-gereng dikit. Jadi beliau mengingatkan pada kita bahwa agar kita pagi bersama Al-Quran, siang bersama Al-Quran, dan akhir dalam arti menjelang tidur bersama Al-Quran. Jadi harus semangat terus untuk Betul. Selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Sehingga beliau yang itu bahwa Al-Quran itu betul-betul sebagai petunjuk bagi kita untuk berkehidupan. Nah, ini pastinya nih Pak Haji, bagi jamaah anggota klinik riba yang tidak hadir, pasti penasaran. Materi apa sih yang disampaikan oleh Ustadz Beri Al-Maki? Nah, kalau Anda penasaran, yuk kita lihat videonya. Sungguh kami akan penuhi neraka jahanam dengan manusia dan jin. Manusia yang seperti apa? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Manusia yang punya hati tapi tidak pernah digunakan untuk kajian Quran. Tidak pernah digunakan untuk memahami Quran. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka yang punya mata tapi tak pernah digunakan untuk baca Quran. Walahum azanun la yasma'una biha. Mereka yang punya telinga tapi tak pernah digunakan untuk mendengar nasihat atau kajian Quran. Ulaika kal an'am. Mereka itu kayak binatang. Balhum adol, bahkan lebih sesat daripada binatang. Kayaknya keren pakai mobil Alphard, pakai mobil Velfire. Kayaknya keren, pengusaha, pejabat, pangkatnya tinggi, tapi di hadapan Allah binatang. Ketika tidak dekat dengan Quran. Ngeri nggak? Maka jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Bahkan lebih buruk daripada binatang. Bayangin. Kayaknya keren, pakai baju mewah, pakai ini. Allah ngelihat itu kayak binatang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbi habli hukma warhamni bis-salihin. Oke, baik, alhamdulillah. Segala puji dan syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang malam hari ini telah mempertemukan kita. Ya. Dan atas izin Allah juga malam hari ini kenapa kita yang dihadirkan Allah? Bisa dibuka Qur'annya surah Toha surah ke-20 ayat ke-13 sebelah kanan paling atas.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa nakhtartuka fastami' lima yuha. Kenapa kita bisa hadir di sini? Karena Allah memilih kamu. Jadi secara pribadi, di antara teman-teman kita yang lebih ramai, yang lebih banyak, tapi Allah memilih kamu. Secara pribadi, Allah memilih kita untuk bisa hadir malam hari ini. Artinya, berarti ada kebaikan yang ingin Allah sampaikan kepada kita. Fastami' lima yuha. Maka dengarkan apa wahyu Allah yang akan disampaikan. Allah tak pernah salah memilih orang. Allah tak pernah salah pilih, sembarang memilih. Kenapa kita yang didudukkan malam hari ini? Kenapa bukan teman kita? Kenapa ini? Padahal mungkin ada teman kita yang mau hadir, cuman malam hari ini nggak bisa hadir. Ada juga kawan kita yang mampu hadir, tapi dia nggak mau hadir. Dan kita bisa hadir malam hari ini bukan karena kita mau dan kita mampu, tapi karena Allah yang memilih kita. Nah, maka bersyukurlah. Al-Quran. Siapa yang mau jadi menghafal Quran, Pak, Bu? Mau nggak? Ya. Nah, ini kan tanya mau atau tidak, bukan bisa atau tidak. Masalah bisa atau tidak urusan nanti. Mau atau tidak? Mau nggak? Bisa nggak? Nah, itu pertanyaan kedua. Bisa insya Allah. Pertanyaannya, Quran itu mudah atau sulit dihafalkan? Jawaban jujur. Mudah atau sulit? Jujur, yang ngapal Quran, mudah atau sulit? Mudah lupa. Ada lagi jawaban baru. Mudah lupa. Nah, Al-Quran ini apa sih? Bagi bapak-bapak, ibu-ibu, Al-Quran ini apa? Guidance. Apa lagi? Al-Quran ini apa sih? Syafaat. Apa lagi? Ibu terus yang jawab. Yang lain. Al-Quran ini apa? Petunjuk. Guidance tadi. Itu di surah Al-Baqarah surah kedua ayat ke-185 bahwa Al-Quran itu hudal linnas. Petunjuk bagi seluruh manusia. Pertanyaannya, apakah selama ini kita sudah menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dalam hidup kita? Pertanyaannya, apakah dari bangun tidur sampai tidur lagi kita sudah menggunakan Al-Quran sebagai petunjuk dalam kita mengerjakan sesuatu, dalam mengambil keputusan, dalam memilih sesuatu, dalam bergaul dengan teman, ya, dalam menentukan harga jual, dalam menentukan ini segala macam, dari bangun tidur sampai tidur lagi, sudahkah kita pakai Quran dalam berniaga? Sudahkah kita menggunakan Al-Quran sebagai petunjuk dalam hidup kita? Belum 100%. Nah, tadi saya dengar Quran niaga. Bayangkan di dalam Al-Quran ada bisnis yang tidak akan mungkin rugi. Mau nggak bisnisnya nggak pernah rugi? Mau nggak? Ada di Al-Quran. Itu Quran niaga pasti ada berarti itu. Bisnis yang nggak akan pernah rugi, never. Kalau sudah bahasa Inggris never artinya tidak akan mungkin. Bukan di surah ke-35 ayat ke-29. Sebelah kanan paling bawah. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Apa kata Allah? Sesungguhnya orang-orang yang selalu baca Al-Quran dan orang-orang yang selalu menegakkan sholat dan orang-orang yang berinfak dalam keadaan sembunyi-sembunyi atau diam-diam atau terang-terangan, yarjuna tijaratan lan tabur, maka orang ini sedang mengharapkan bisnis yang tidak akan pernah rugi. Dalam bahasa Arab, lan itu artinya never, tidak akan pernah. Maka ketika kita mengerjakan sesuatu, kalau tiga hal ini kita pegang erat-erat, maka apapun yang kita kerjakan tak akan pernah rugi. Tidak akan pernah rugi. Apa yang pertama? Innal ladzina yatluna kitaballah, baca Al-Quran. Baca Al-Quran kapan? Pagi, siang, sore, dan malam. Baca saja Al-Quran. Karena kata Allah ada lagi, kenapa baca Quran? Bukan di surah kedua, surah Al-Baqarah ayat ke-121. Sebelah kanan di tengah-tengah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bihi wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Yaitu orang-orang yang diberikan kitab Al-Quran dan mereka membacanya dengan benar. Mereka itulah orang-orang yang beriman kepada Quran
Barang siapa yang baca Qur'annya tak benar, maka kehidupannya akan rugi dunia dan akhirat. Maka kebalikannya, kalau baca Quran tak benar akan rugi, berarti kalau baca Qurannya benar akan beruntung. Maka kalau mau bisnisnya tidak pernah rugi, yang pertama baca Quran, pelajari Al-Quran, dan baca Quran dengan haqqa tilawati, dengan bacaan yang benar. Insya Allah bisnis kita tidak akan pernah rugi. Ya. Yang kedua, wa aqamus shalah, yaitu menegakkan sholat di awal waktu. Ya. Orang-orang yang menegakkan sholat di awal waktu, maka dia juga akan mendapatkan rezeki di awal waktu. Kita ini lucu, sholat sering telat, minta rezekinya cepat. Sholat sering telat, minta rezekinya cepat. Kan lucu. Maka belajar untuk sholat di awal waktu, insya Allah, ya, bisnis kita tidak akan pernah rugi. Yang ketiga, wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah, yaitu sedekah dalam keadaan terang-terangan atau sembunyi-sembunyi, maka boleh. Sedekah terang-terangan boleh. Sebutkan nama, saya infak 10 juta, disebutkan boleh. Sedekah diam-diam juga boleh. Yang tak boleh, diam-diam tak sedekah. Diam-diam tak sedekah. Maka kalau 3 hal ini kita pegang, ASI, apa? ASI, air susu ibu, nutrisi terbaik dalam hidup. Jadi udah besar pun harus minum ASI. Apa ASI? Al-Quran, sholat, infak. Apa? Al-Quran, sholat, infak. Kalau 3 hal ini kita pegang, demi Allah, Allah janji, maka semua yang kau kerjakan, bisnismu tidak akan pernah rugi, dunia dan akhirat. Itu Quran niaga, dan masih ratusan ribuan ayat tentang niaga. Kalau mau kita bahas, bayangkan tentu banyak kan? Nah, itu sedikit tentang bisnis. Artinya bayangkan, kalaulah kita berbisnis sesuai dengan panduan Al-Quran, wah keren. Ya. Nah makanya sebelum kita tahu, oh ini ada ayatnya, ini ada ayatnya, maka belajar dulu Al-Quran, biar kita tahu ternyata ada ayatnya. Maka pelajari Al-Quran. Ya. Karena dengan Al-Quran ini Allah akan memuliakan siapapun. Al-Quran, ya, Allah akan memuliakan dan menjadikan yang terbaik ketika didekat dengan Al-Quran. Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, maka bulan Ramadan Allah muliakan, dan bulan Ramadan menjadi bulan terbaik di antara semua bulan. Karena Quran turun di bulan Ramadan. Ada satu malamnya biasa saja sama malam kayak gini, tapi karena malam ini turun Al-Quran, maka malam ini menjadi malam terbaik, bahkan lebih baik daripada 1000 bulan malam. Malam apa? Lailatul Qadar. Al-Quran diturunkan melalui malaikat Jibril, makanya malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia dan menjadi malaikat yang terbaik di antara semua malaikat. Al-Quran diturunkan di kota Mekah dan Madinah, makanya kota Mekah Madinah menjadi kota yang paling mulia di seluruh dunia sampai kiamat karena Al-Quran. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, makanya Nabi Muhammad menjadi nabi terbaik di antara semua nabi. Bahkan Al-Quran turun di selembar kertas. Itu kertasnya terbuat dari apa yang kita pegang itu? Terbuat dari apa? Kertas apa? Biasa? Atau dari emas? Dari perak enggak? Oke, coba dirobek. Robek aja. Kan kertas biasa. Kayak buku sekolah enggak itu kertasnya? Bakar. Mau nggak? Kenapa? Karena ada tulisan Al-Quran di dalamnya. Selembar kertas saja Allah muliakan ketika ada tulisan Al-Quran. Maka dari Allah, apabila ada manusia yang kepalanya isinya ayat-ayat Quran, yang matanya selalu baca Quran, yang telinganya selalu dengar Quran, maka demi Allah, Allah akan muliakan manusia itu di antara miliaran manusia. Karena Al-Quran Allah muliakan. Maka jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Manusia ini hidupnya hina, hidupnya kacau, tak bahagia. Kenapa? Karena jauh dari Al-Quran. Sekarang tadi pertanyaan di awal, Al-Quran itu mudah atau sulit? Sulit. Kalau tidak tahu rahasianya, maka jadi sulit.
Buka di surah ke-54 ayat ke-17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Lihat kata-kata dalam bahasa Arabnya. Wa artinya sumpah. Kalau kita bersumpah berarti artinya apa tuh? Benar nggak itu? La dalam bahasa Arab artinya benar-benar, penekanan. Kode artinya sungguh, ini benar-benar. Allah pakai walaqad, berarti amat sangat benar-benar sungguh. Ini udah walaqad, ini kata penekanan yang paling tinggi sudah. Walaqad, apa kata Allah? Sungguh kami mudahkan Al-Quran. Yasarna artinya telah kami mudahkan Al-Quran. Lidzikri, untuk kalian hafal, untuk kalian ingat. Fahamin mudakir, tapi manusianya yang buat sulit. Kitanya yang buat Quran itu jadi sulit. Salah kitanya, bukan salah Qurannya. Quran semenjak diturunkan sudah Allah janji Allah mudahkan, tidak Allah sulitkan. Tapi sulit ya Allah, Allah ulang di ayat ke-22. Mudah. Sulit ya Allah, Allah ulang lagi di ayat ke-32. Mudah. Sulit ya Allah, Allah ulang lagi sampai 4 kali di ayat ke-40. Mudah. 4 kali Allah ulang. Masih sulit ya Allah, Allah ulang di surah Toha surah ke-20 ayat kedua. Tidak sulit. Nah, kitanya yang buat Quran itu jadi sulit buat dihafal. Berarti ada yang salah dalam diri kita. Quran bukan masalah siapa yang pintar, siapa yang cerdas. Quran ini tidak ada urusan dengan otak. Bukan masalah pintar-pintaran. Tapi Quran masalah siapa yang hatinya yang bersih. Buka di surah ke-56 ayat ke-79, sebelah kanan paling atas. La yamassuhu illal mutahharun. Kaget gitu sih. Maaf ya. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak akan menyentuh Al-Quran kecuali orang yang hatinya bersih. Kecuali orang yang hatinya bersih. Quran adalah sesuatu yang suci, hanya mau nempel ke tempat-tempat yang bersih. Jadi Quran tidak ada urusan kita udah tua, kita udah ini, bukan masalah pintar lagi. Udah pikun, udah ini, tidak ada urusan. Jadi Quran bukan masalah otak yang pintar, tapi hati yang bersih. Mohon maaf, anak umur 5 tahun, pintar nggak menurut kita? Otaknya. Lebih pintar mana kita sama anak umur 5 tahun? Bahkan baca aja belum bisa. Betul nggak? Tapi ada nggak anak umur 5 tahun yang hafal 30 juz? Kenapa? Karena hatinya bersih. Mohon maaf, Najah. Hatinya saya yakin itu bersih sekali. Makanya Quran menempel kuat. Kita kok udah tua sulit ngapal, banyak sampah, banyak dosa, makanya kotor, susah ngapalnya. Kalau anak kecil habis kelahi ngapain Pak? Ketawa lagi. Kalau kita habis kelahi gimana? Dendam sampai mati. Hati kotor karena dosa. Makanya kenapa semakin tua semakin sulit ngapal Quran? Karena semakin banyak dosa. Lebih banyak mana dosa kita umur 5 tahun, 50 tahun, atau anak-anak 20 tahun? Lebih banyak 50 tahun. Karena pengalaman hidupnya lebih banyak, maka dosa lebih banyak. Makanya ada perkataan, makin tua makin sulit ngapal Quran. Bukan umur, tapi makin banyak dosa. Makanya sulit. Demi Allah, Quran ini tidak ada masalah otak, tidak ada. Tapi hati. Makanya Quran ini mudah. Kalau tahu rahasianya. Dan rahasia menghafal Quran ada di dalam Quran itu sendiri. Kenapa jadi rahasia? Karena tak pernah kita buka. Makanya jadi rahasia. Seorang ibu menyembunyikan duit, anaknya selalu dapat duitnya itu. Satu ketika anaknya tak dapat duit emaknya. Emak sembunyikan mana? Dalam Quran, kata emaknya. Karena emak tahu kau tak pernah baca Quran. Maka tak dapat dia duit dalam Quran. Rahasia menghafal Quran ada di dalam Al-Quran. Jadi rahasia karena kita tak pernah buka Quran. Quran ini petunjuk. Quran ini menjadikan manusia menjadi manusia. Ending dari surah Al-Quran apa? Surah terakhir apa? Surah terakhir An-Nas. Artinya apa? An-Nas artinya apa? Manusia. Artinya ketika kita belajar Quran, ending dari belajar Quran yaitu menjadi
Manusia, saya manusia. Emang dikira siapa? Ada manusia, fisiknya manusia, tapi di hadapan Allah dia binatang. Bukan kata saya, tapi kata Allah. Buka di surah ke-7 ayat ke-179. Posisi di sebelah kiri paling atas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Ulaika humul ghafilun. Sungguh kami akan penuhi neraka jahanam dengan manusia dan jin. Manusia yang seperti apa? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Manusia yang punya hati tapi tidak pernah digunakan untuk kajian Quran. Tidak pernah digunakan untuk memahami Quran. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka yang punya mata tapi tak pernah digunakan untuk baca Quran. Walahum azanun la yasma'una biha. Mereka yang punya telinga tapi tak pernah digunakan untuk mendengar nasihat atau kajian Quran. Ulaika kal an'am. Mereka itu kayak binatang. Balhum adol, bahkan lebih sesat daripada binatang. Kayaknya keren pakai mobil Alphard, pakai mobil Velfire. Kayaknya keren, pengusaha, pejabat, pangkatnya tinggi, tapi di hadapan Allah binatang. Ketika tidak dekat dengan Quran. Ngeri nggak? Maka jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Bahkan lebih buruk daripada binatang lain. Kayaknya keren, pakai baju mewah, pakai ini. Allah ngelihat itu kayak binatang. Mohon maaf ya, mohon maaf kalau saya salah ngomong. Ada manusia yang kayak anjing. Ada manusia yang kayak babi. Babi itu apa? Makan halal haram hantam. Banyak ada manusia kayak gitu. Makan kotoran sendiri. Ya artinya sikut sana sini, jilat atas sana sini. Wah. Ada manusia yang kayak ular, lidahnya dua, munafik, di depan lain, belakang lain. Ya, ada manusia, banyak manusia. Kenapa? Karena jauh dari Al-Quran. Maka dekatlah dengan Al-Quran. Insya Allah Al-Quran akan menjadikan pedoman hidup, petunjuk. Kayak tadi buka-buka Quran, ada nggak semuanya? Ada semua. Insya Allah. Oke, mungkin itu saja dulu perkenalan kita. Ya, terima kasih banyak buat tuan rumah. Mana tuan rumahnya? Pak Bahar sama Bu Lucy. Nah, Masya Allah terima kasih banyak udah diundang ke sini ya. Dan buat teman-teman semuanya, terima kasih banyak udah sama-sama Allah perjumpakan kita semuanya. Semoga pertemuan ini mendatangkan berkah. Dan apa yang saya sampaikan, ini tidak ada kebetulan, melainkan Allah memang pengen menyampaikan kepada kita semuanya. Karena Allah memilih kita, pasti ada sesuatu yang ingin Allah sampaikan. Tadilah ayat-ayat yang ingin disampaikan. Qul innamal ilmu indallah wa innama ana nadhirun mubin. Semua ilmu yang tadi disampaikan, Allah yang pengen ngomong, cuman Allah ngomong lewat mulut saya aja. Jadi semua ilmu datang dari Allah, saya cuma speaker saja. Yang ingin menyampaikan pesan yang ingin Allah sampaikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu semuanya lewat mulut saya. Tapi semua pesan itu datangnya dari Allah. Ayat-ayat yang tadi semuanya. Ya. Oke, mungkin itu saja. Setelah ini kalau mau diskusi silakan, mau tanya jawab. Atau enggak, saya langsung pulang.